Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azul Fikri Asmi, NIM 12013008, Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020, kelas Sinyal Sistem RA. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas kamus Sinyal Sistem RA menggunakan LaTeX atau aplikasi online overlive.com dengan template IEE section dengan kamus 5 kosakata tiap pekan yang akan menjawab 5W tambah 1H tiap kata. Di sini saya menggunakan yaitu aplikasi online LaTeX yang bernama Overlive. Di sebelah kiri ini merupakan codingan untuk mendapatkan atau membuat sebuah kamus 5 kosakata. Sehingga sebelah kanan ini merupakan hasil dari codingan dari sebelah kiri ini. Dengan melakukan itu recompile di atas ini. Di sini judul besarnya yaitu Kamus 5 Kosakata, di bawahnya yaitu nama saya Zulfikri Asmi 12013008, lalu abstrak. Kamus 5 kosakata ini untuk mendapatkan kosakata yang ditemukan pada sebuah buku dan jurnal yang dilakukan secara bertahap dalam mata pelajaran sinyal dan sistem seperti sinyal, amplitudo, frekuensi, amplitudo, modulation to AM, analog to digital converter atau ADC, sistem digital, fasa. Itu merupakan minggu pertama. Yang minggu kedua ini yaitu impuls, transformasi, Fourier, signum, Dirichlet, sinusoidal, eksponensial, RAM, dan lain-lain. Selain itu juga menampilkan penjelasan setiap kata tersebut dengan menggunakan bahasa 5W dan 1H, yaitu apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana yang dijelaskan dengan cara perinci dan jelas. Kata kuncinya yaitu sinyal, amplitudo, frekuensi, amplitudo, modulation atau AM, analog to digital converter atau ADC, sistem digital, fasa, impulse, transformation, Fourier, signum, Dirichlet, sinusoida, eksponensial, RAM, dan lain. Pada minggu pertama itu kita bahas yaitu konvolusi. Di sini saya akan membahas pada minggu kedua yang dengan judul yaitu Mathematical Description of Signals. Ya, kosakata yang pertama yaitu impuls. Apa yang dimaksud dengan impuls? Impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Untuk membuat suatu benda yang diam menjadi bergerak, diperlukan sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut selama interval waktu tertentu. Gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda tersebut bergerak dalam interval waktu tertentu disebut impuls. Satuan dari impuls adalah Newton second atau N kali S. Impuls adalah besaran dari hasil kali antara gaya atau vektor dengan selang waktu gaya tersebut bekerja atau skala, jadi impuls berkaitan erat dengan arah. Itu bagaimana cara kerja dari sebuah impuls. Terus, bagaimana definisi dari impuls? Fungsi impuls didefinisikan sebagai sinyal yang memiliki nilai 0 pada saat T sama dengan 0 dan tak terhingga amplitudonya. Sinyal impuls dalam hal ini adalah fungsi unit impuls yang itu delta T, yang juga dikenal sebagai fungsi Dirac delta atau secara lebih sederhana dinyatakan sebagai fungsi delta function. Definisi fungsi impuls dapat ditulis yaitu delta T sama dengan minus 1 dibagi dengan A, T kecil dari A bagi 2, 0, T besar dari A dibagi dengan 2. Terus, kenapa impuls digunakan? Impuls digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam satuan waktu. Impuls dapat dirumuskan sebagai hasil perkalian gaya dengan interval waktu secara matematis dituliskan sebagai berikut. I sama dengan V dikali segitiga T. Dengan keterangan, V itu adalah gaya, segitiga T itu adalah waktu, I itu adalah impuls. Di atas ini adalah grafik fungsi impuls. Di bawah ini merupakan gambar dari impuls. Terus hubungan impuls dengan momentum. Salah satu hukum Newton mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perkalian massa dan percepatannya.
Dengan adanya percepatan tersebut, maka akan diperoleh rumus seperti berikut. F sama dengan M dikali dengan A. Jika kita masukkan ke dalam rumus I sama dengan V delta T, maka akan muncul rumus baru seperti berikut ini. I sama dengan V dikali T, I sama dengan M dikali A dalam kurung T2 kurang T1, I sama dengan M kali F dibagi dengan T kali T2 kurang T1, I sama dengan M kali F1 dikurang M kali F2, I sama dengan M dikali V1 kurang V2. Maka keterangannya yaitu I impuls N kali S, F adalah gaya N, segitiga T adalah selang waktu S, M massa kilogram, A percepatan meter per sekund kuadrat, F adalah kecepatan per meter per second, T adalah waktu. Kenapa impuls digunakan? Contoh impuls yang digunakan pada kehidupan sehari-hari yaitu 1. Saat menendang bola untuk membuat bola menggelinding. 2. Saat bola basket dipantulkan. Ketiga, saat bermain badminton. Keempat, saat memukul bola voli. Kelima, mengerem dan mempercepat motor. Terus kosakata yang kedua itu transformasi Fourier. Apa yang dimaksud dengan transformasi Fourier? Merupakan sebuah metode atau kakas atau tol untuk mengubah suatu sinyal dalam kawasan waktu menjadi kawasan frekuensi. Terus bagaimana cara kerja dari transformasi Fourier? Setelah sinyal berada dalam kawasan frekuensi dan diolah, sinyal dapat dikembalikan menjadi kawasan waktu kembali. Terus siapa penemu dari transformasi Fourier? Transformasi Fourier diawali di abad ke-19, tepatnya tahun 1822, oleh seorang matematikawan Prancis yang bernama Jean-Baptiste Fourier. Dalam sebuah penelitiannya, Fourier berhasil menunjukkan bahwa sebuah fungsi bersifat periodik dalam waktu yang diekspresikan sebagai fungsi penjumlahan atau integral trigonometri sinus dan kosinus dari berbagai frekuensi. Tidak peduli bagaimana rumitnya bentuk dari sebuah sinyal, selama sinyal tersebut periodik dan memenuhi beberapa kondisi matematika, maka sinyal tersebut akan direpresentasikan dalam penjumlahan fungsi sinus dan kosinus. Ini merupakan gambar dari contoh bentuk dari sinyal X dalam fungsi waktu. Sehingga kenapa fungsi dari transformasi Fourier ini digunakan? Berdasarkan teori yang dipaparkan Fourier, sinyal tersebut dapat digambarkan sebagai fungsi penjumlahan dari sinus dan kosinus, yaitu Vt sama dengan setengah sin T tambah cos 2T, di mana T merupakan periode atau waktu. Secara umum, representasi direct Fourier dari sebuah sinyal dapat didefinisikan dengan rumus Vt sama dengan A0 tambah integral dari N sama dengan 1, N cos NT0 kali T tambah integral N kurang sama dengan 1, B0 sin NV0 kali NT. Maka rumus direct Fourier. Dengan menggunakan rumus tersebut untuk bentuk sinyal yang rumit seperti square signal atau signal ini muncul pada berbagai perangkat elektronik digital. Juga dapat didekati sebagai fungsi penjumlahan dari fungsi sinus dan kosinus. Terus kosakata yang ketiga yaitu signum. Apa yang dimaksud dengan signum? Dalam matematika, fungsi tanda atau fungsi signum pada bahasa Latin yaitu tanda. Fungsi signum adalah fungsi ganjil yang menghasilkan nilai tanda dari bilangan yang dimasukkan dari simbol matematis. Fungsi ini biasanya disimbol dengan SGN. Terus bagaimana definisi dari signum? Fungsi tanda dari bilangan real X didefinisikan sebagai berikut. SGNX sama dengan dalam kurung min 1 jika X kecil dari 0, 0, jika X sama dengan 0, 1 jika X besar dari 0. Ini merupakan gambar dari grafik fungsi signum kedua ini. Hingga bagaimana cara kerja dari fungsi signum? Grafik dari sebelah kiri pada gambar fungsi signum adalah definisi matematika. Grafik sebelah kanan adalah cara lebih umum untuk merepresentasikan fungsi untuk tujuan rekayasa. Tidak ada sinyal praktis yang dapat berubah secara terputus-putus. Jadi, jika perkiraan fungsi signum dihasilkan oleh generator sinyal dan dilihat pada osiloskop, itu akan terlihat pada seperti grafik di sebelah kanan. Fungsi signum intrinsik dari dalam MATLAB dan disebut sebagai fungsi tanda. Mengapa fungsi signum itu memiliki sifat-sifat fungsi signum yaitu bilangan real dapat berasal dari perkalian antara nilai mutlaknya dan hasil fungsi tandanya.
dengan rumus yaitu X sama dengan SGN X dikali X dikali X sama dengan SGN X dikali dengan X. Dari persamaan di atas sama X tidak sama dengan 0, sehingga bisa ditulis yaitu SGN X sama dengan X dibagi dengan dalam kurung X sama dengan dalam kurung X dibagi dengan X, SGN X sama dengan X dibagi dengan dalam kurung X sama dengan dalam kurung X sama dengan dibagi dengan X. Selain itu, untuk bilangan real X yaitu dalam kurung X sama dengan SGN X dikali X dalam kurung X sama dengan SGN X dikali X. Sehingga dapat kita simpulkan yaitu SGN X pangkat N sama dengan SGN X pangkat N dikali dengan SGN X pangkat N sama dengan SGN X pangkat N. Terus kosakata yang keempat yaitu Dirichlet. Apa yang maksud dengan Dirichlet? Fungsi Dirichlet merupakan fungsi karakteristik dari himpunan bilangan rasional atas bilangan real. Siapa penemu dari Dirichlet? Penemu dari fungsi Dirichlet yaitu Johann Peter Gustav Eugen Dirichlet. 13 Februari 1805 sampai 5 Mei 1859. Ialah matematikawan Jerman yang dihargai karena definisi formal modern dari fungsi. Kerja dari Dirichlet itu fungsi karakteristik dari Dirichlet menyatakan derajat keanggotaan suatu unsur terhadap suatu himpunan. Kaitannya dengan pembahasan kali ini, fungsi tersebut akan bernilai 1,1 jika bilangan rasional dan bernilai 0,0 jika bilangan irasional. Ini adalah gambar dari Dirichlet grafiknya. Fx-nya sama dengan dalam kurung 1 jika X merupakan rasional, 0 jika X adalah irasional. Secara matematis, definisi dari fungsi Dirichlet dapat dituliskan sebagai berikut. Sehingga bagaimana didefinisikan dalam FR, yaitu Vx sama dengan dalam kurung 1 X EQ terus 0 X ERQ. Fungsi tersebut tidak kontinu pada setiap titik di R dengan menggunakan teorema konvergensi barisan untuk kontinuitas. Lalu kata selanjutnya sinusoidal. Yaitu apa yang disebut dengan sinusoidal? Sinusoidal adalah sinyal yang memiliki bentuk kelompok sinus atau kosinus. Suatu rangkaian memiliki arus atau sumber tegangan yang berbentuk sinusoidal disebut sebagai rangkaian AC atau alternating current. Penemu dari sinusoidal yaitu pada tahun 1822, Joseph Fourier, seorang ahli matematika Perancis, menemukan bahwa gelombang sinusoidal dapat digunakan untuk membentuk atau paling tidak mendekati semua gelombang periodik, termasuk gelombang persegi. Terus bagaimana proses sistem kerja dari sinusoidal? Fourier menggunakan penemuan ini sebagai alat untuk menganalisis gelombang dan aliran panas. Analisis ini digunakan dalam pengolahan sinyal dan analisis statistik seri waktu. Sinusoidal sangat penting dalam menganalisis rangkaian. Perhatikan tegangan sinyal di bawah ini, yaitu Vt sama dengan Vm sin Wt, sin omega T, di mana Vm itu adalah amplitudo dari sinusoidal, omega sama dengan frekuensi sudut rad per sekon, omega T argumen dari sinusoidal. Bentuk paling sederhana dari fungsi ini terhadap waktu T adalah YT adalah A sin omega T tambah V Y YT sama dengan A sin omega dalam kurung omega T ditambah V. Sehingga keterangannya A itu adalah amplitudo sama dengan puncak sepangan fungsi dari posisi tengahnya. Omega atau frekuensi sudut menunjukkan berapa banyak gerak bolak-balik yang terjadi dalam satu satuan waktu dalam radian per detik. V atau fase menunjukkan di mana posisi gerakan ketika T sama dengan 0. Jika fase tidak bernilai 0, maka seluruh gelombang akan tampak bergeser menurut sumbu X atau sumbu waktu sebesar V dibagi dengan omega per detik. Nilai negatif pada fase akan menunjukkan jeda, sedang nilai positif menunjukkan gelombang berangkat lebih awal. Ini merupakan gambar dari dalam fungsi omega T yang ambil yaitu dalam fungsi T. Lihat dari sebuah gambar di atas, maka akan memperolehkan gambar dari siklus berulang. Dari sinusoidal, setiap T detik hingga T dapat dinamakan periode sinusoidal. Dari dua gambar tersebut dapat disimpulkan yaitu omega T sama dengan 2pi atau T sama dengan 2pi bagi dengan omega. Terus kosakata selanjutnya yaitu eksponensial.
Apa yang dimaksud dengan eksponensial? Eksponensial adalah fungsi non-aljabar atau transcendental yang tidak dapat direpresentasikan sebagai produk, jumlah, dan perbedaan variabel yang dipangkatkan ke bilangan bulat non-negatif. Bagaimana fungsi dari eksponensial itu merupakan fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel. Biasanya fungsi ini ditulis dengan notasi yaitu exp dalam kurung x. Orang yang pertama Siapa penemu dari eksponensial yaitu orang pertama kali menemukan bilangan berpangkat atau eksponensial adalah John Napier 1950 sampai 1617. John Napier merupakan seorang bangsawan dari Medhiston, Skotlandia. Bagaimana cara kerja dari eksponensial? Jika biasanya fungsi memiliki basis berupa variabel dan pangkat atau eksponen berupa konstanta, maka fungsi eksponensial adalah sebaliknya. Fungsi eksponensial memiliki basis berupa konstanta dan pangkat atau eksponen berupa variabel atau mengandung variabel atau kombinasi antara konstanta dan variabel. Bagaimana fungsi eksponensial memiliki bentuk umum yaitu Vx sama dengan A pangkat X. Keterangan A adalah konstanta, X adalah variabel. Fungsi eksponensial memiliki sifat yaitu sebagai berikut. Satu, kurva yang terletak di atas sumbu X yang berfungsi sebagai bilangan positif. Yang kedua, itu grafik memotong tegak lurus sumbu Y hanya di titik 0,1. Yang ketiga, grafik yang menanjak pada bilangan X besar dari 1. Yang keempat, yaitu grafik yang menurun pada bilangan 0. Ini merupakan salah satu contoh dari grafik eksponensial. Terus, bagaimana definisi dari eksponensial itu? Dengan menggunakan logaritma natural, fungsi eksponensial yang lebih generik dapat didefinisikan yaitu A pangkat X sama dengan E pangkat X dan A. Sehingga kenapa digunakan eksponensial? Dinamakan didefinisikan untuk A besar dari 0 dan semua bilangan real X disebut juga fungsi eksponensial dengan basis A. Itu menjawab dari mengapa. Sehingga dapat diperhatikan bahwa persamaan tersebut berlaku untuk A sama dengan E. Karena E, X dan E sama dengan E pangkat X kali dengan 1 sama dengan E pangkat X. Lalu kosakata yang selanjutnya yaitu RAM. Apa yang dimaksud dengan RAM? RAM adalah sinyal nilai yang startnya 0 dan bertambah biasa secara linear bersama waktunya. Terus bagaimana cara kerjanya? Fungsi ini berubah bertahap terhadap waktu, berguna untuk melihat kemampuan sistem kontrol dan melacak target yang bergerak dengan kecepatan konstan. Sehingga secara matematik dapat ditulis yaitu RT sama dengan dalam kolom kurung T, T besar dari 0, 0, T kecil dari 0. Maka mengapa digunakan RAM ini? Di mana dalam T bisa bervariasi dan menentukan kemiringan atau slope pada R kali T. Untuk contoh di atas nilai R adalah 1, sehingga pada kasus ini RT merupakan unit slope, yang mana merupakan alasan bagi RT untuk dapat disebut sebagai unit ramp function. Fungsi RAM dapat juga diperlambat dan dipercepat. Pada fungsi yang diperlambat sebagai RT0 dapat dilihat grafiknya pada gambar berikut. Ini merupakan grafik dari fungsi RAM dengan RT sama dengan T untuk T besar dari 0. Terus gambar yang di bawah ini merupakan grafik fungsi RAM yang diperlambat. Jika diperlambat, maka persamaan fungsi RAM diperlambat adalah R T kurang T0 sama dengan 0 dalam kurung 0 T kecil sama dari T0. Terus T kurang T0, T besar dari T0. Sehingga fungsi RAM yang dipercepat didapatkan yaitu R T ditambah T0 sama dengan dalam kurung 0 T kecil sama dari minus T0, T ditambah T0, T besar dari minus T0. Sebelah kiri ini saya menggunakan yaitu date, yaitu minggu kedua 7 Februari tahun 2022. Section ini adalah judul minggu kedua itu Mathematical Description of Signal. Subjection ini sebagai penambah kosakata. Indent adalah membuat sebuah paragraf. Codingan ini merupakan untuk memasukkan sebuah gambar. Terus yang ini membuat sebuah rumus sesuai dengan kosakata yang kita inginkan. Terus dari akhir codingan tersebut adanya end dokumen merupakan mengakhiri dari
semua kamus yang kita buat. Pada tanda tidak bisa dibuat secara langsung. Seperti omega harus ditulis dengan $, omega $. Bisa menunjukkan yaitu tanda dari omega. Di sini saya menggunakan yaitu referensi dari jurnal dan buku yang saya terapkan pada kamus ini. Di sini saya simpulkan yaitu saya mendapatkan kosakatanya yaitu pada minggu kedua tentang mathematical description of signal, yaitu pertama impulse, yang kedua transformasi Fourier, yang ketiga signum, keempat Dirichlet, yang kelima sinusoidal, keenam eksponensial, yang ketujuh RAM. Itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.